sebentar ya. Nih, dibantu Bu? Enggak usah. Silahkan dimakan. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya sangat Mbak Erni Tripon. Alhamdulillah juga sehat. Hanya ini yang nggak sehat tugas-tugasnya ini. Ini tadi katanya menyiapkan sesuatu untuk siswa, apa ini yang disiapkan? Iya, ini ceritanya rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran. Mengajar di kelas berapa hari ini nanti? Untuk hari ini saya ada di kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Yang di jadwal pertamanya, maksudnya awalnya di Awalnya di 11 MIPA 2-nya. 11 4 Oke. Nanti semisal saya ikut di dalam kelas, boleh ya? Oh, silahkan. Tidak mengganggu kan? Tidak, monggo. Saya ikut pun ini bukan ada apa-apa gitu ya. Saya hanya ingin melihat saja gitu. Mungkin bisa jadi referensi saya untuk membenahi pembelajaran saya juga gitu ya. Kita bisa sharing-sharing tentang pembelajaran juga nantinya agar bisa memenuhi kebutuhan siswa secara maksimal. Kalau boleh tahu materi yang mau diberikan kepada siswa apa ini? Ini kebetulan ada materi teks ceramah. Teks ceramah. Oke. Kalau boleh tahu juga ini ya, kan tadi katanya sudah menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran yang Ibu Yula lakukan mengenai teks ceramah ini apa? Kalau untuk KD yang mau diajarkan ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu nantinya menyajikan teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang benar secara tulis dan lisan. Jadi tujuannya adalah agar siswa bisa paham, terus bisa juga membuat struktur yang benar dengan bahasa yang benar juga. Iya. Terus ketika siswa sudah itu bisa membuat teks ceramah dengan benar, strukturnya juga benar, tata bahasanya bagus gitu ya. Terus yang ingin dikembangkan lagi kepada siswa atau yang ingin dicapai selain itu, siswa nantinya Ibu Yula itu ingin memberikan keterampilan apa ke siswa? Untuk pembelajaran yang ini tujuannya nanti siswa bisa memiliki kemampuan menulis tentunya ya Bu ya. Yang pertama menulis dan juga berbicara atau membawakan suatu materi gitu Bu di depan umum. Yang diharapkan nanti seperti itu. Agar dia berani tampil Jadi Oke. Ini kan kadang itu ini pengalaman pribadi saya gitu ya, ketika pembelajaran dalam satu kelas itu kan tidak semua siswa itu bisa aktif ikut proses pembelajaran kita gitu ya. Nah, ini saya juga ingin tahu strategi apa yang dipersiapkan Ibu Yula agar nanti ketika pembelajaran itu seluruh siswa itu bisa aktif terlibat ikut dalam proses pembelajaran. Baik, jadi begini Bu, untuk yang materi ceramah kali ini itu saya menargetkan ada beberapa siswa, beberapa saja, jadi tidak semua. Beberapa siswa itu nanti tampil di depan kelas dan mereka itu berhak untuk mengajukan diri siapa yang bersedia untuk tampil dan memilih untuk tampil membawakan apa. Nah kebetulan untuk materi ceramah ini saya mengembangkannya bukan hanya di ceramahnya saja Bu. Jadi saya mengembangkan nanti saya berikan dua pilihan. Yang pertama itu adalah siswa menyampaikan ceramah atau pidato di depan kelas secara individu. Kemudian yang kedua saya memberikan kesempatan untuk siswa secara berkelompok menyampaikan suatu materi dalam suatu diskusi, forum diskusi di kelas. Jadi ada dua ini nanti capaian dan tidak Diskusi kelompok dengan pidato yang individu gitu. Tapi tidak semua siswa tampil karena nanti kalau misalkan gitu semuanya tampil kan juga dari waktunya takutnya kurang, belum lagi materi yang lain. Jadi hanya untuk siswa yang
mengajukan diri dan saya beri kesempatan. Kalau seandainya katanya tidak mencukupi, untuk sisanya yang tidak tampil di depan akan ada tugas, yaitu melakukan evaluasi terhadap teman-temannya yang tampil di depan. Gitu. Ini semisal saya kasih masukan, maksudnya gini, mungkin beberapa siswa tadi kan yang tampil tidak semuanya gitu ya. Mungkin yang tidak bisa tampil dikasih kesempatan untuk berpidato melalui video atau audio gitu, gimana? Jadi tetap semuanya ya Bu? Iya, karena kan kita sasarannya adalah semua siswa. Kalau misalkan seperti yang disampaikan Ibu Yula tadi, berarti kan hanya beberapa siswa saja yang akan aktif gitu ya, yang tampil ke depan. Nah, sedangkan yang lain itu tidak melakukan kegiatan serupa gitu, presentasi ke depan untuk tampil pidato gitu. Jadi mungkin kalau mereka nggak berani tampil di depan, mungkin melalui video atau melalui audio gitu, agar semuanya terlayani, maksudnya gitu. Gimana kalau ditambahin gitu? Ya boleh, karena kan kalau seperti itu mungkin tidak usah khawatir waktu ya Bu. Iya, tidak mencukupi. Saya kan berarti semua terpenuhi dengan waktu yang mungkin ada saat itu. Itu masukan saja, kalau misalkan mau Ibu Yula tambahkan juga nggak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Cuman ini kita kan penekanannya pada pelayanan terhadap murid, jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga kalau murid satu itu diberi kesempatan, berarti murid yang lain juga harus diberi kesempatan. Cuma mungkin caranya saja memberikan kesempatan itu yang berbeda gitu. Oke. Kalau yang diskusi kelompok tadi, satu kelompok itu kalau boleh tahu ada berapa peserta didik atau siswa yang terlibat dalam satu kelompok? Ada 5 siswa biasanya. Ada 5 siswa. Terus dari 5 siswa itu pembagian tugasnya bagaimana itu Bu? Dari 5 siswa itu nanti semuanya akan tampil berbicara. Jadi ya seperti ya, pemberi materi gitu ya? Iya, ada yang menjadi moderator satu, kemudian yang sisanya itu adalah sebagai pemateri. Kemudian kalau dalam diskusi kan biasanya ada notulen juga. Nah itu saya ambilkan dari siswa yang tidak tampil ke depan itu, bukan dari kelompok itu, biasanya begitu. Karena notulen kan tidak aktif menyampaikan kata-kata gitu ya. Berarti dari presentasi tadi 5 orang itu semuanya akan berbicara gitu. Ini seandainya terjadi ada siswa yang mungkin tidak ikut pembelajaran atau mungkin berhalangan hadir di sekolah ketika kegiatan presentasi. Nah, mungkin Ibu Yula sudah mempersiapkan apa yang nantinya akan dipakai untuk mengantisipasi siswa yang tidak hadir saat itu, karena otomatis dia kan tidak mengikuti proses penilaian gitu ya. Apakah ada mungkin strategi yang Ibu Yula siapkan untuk siswa-siswa yang tidak masuk itu nantinya apa yang akan diberikan? Kalau sejauh ini sementara begini Bu, jadi belum pada penanggulangan, tapi masih pada pelaksanaan. Maksudnya begini, biasanya untuk siswa-siswa yang tergabung dalam kelompok presentasi itu adalah mereka yang memang dengan penuh kesadaran memilih, dan kalaupun ditunjuk mereka adalah yang bersedia, biasanya seperti itu, sepenuh hati. Nah kemudian selain untuk siswa yang presentasi atau diskusi tadi, memimpin diskusi, ada juga siswa yang akan menyampaikan ceramah secara individu. Jadi seandainya untuk mengantisipasi nih Bu, saya lihat dulu kira-kira dari kelompok tadi itu ada yang tidak masuk atau tidak. Kalau seandainya ada yang tidak masuk, maka kesempatannya akan dilemparkan dulu ke yang individu tadi. Sementara seperti itu. Jadi intinya selama ini yang dilakukan selalu mengharapkan dalam satu kelompok itu hadir seluruhnya gitu ya. Ya, kalau tidak nanti tidak dialihkan dulu yang individu. Tapi kan saya juga belum tahu ya Bu ya, siapa tahu mungkin ke depannya
itu yang individu sudah selesai semua begitu ya. Kemudian tinggalnya presentasi dan kebetulan tidak hadir, itu saya belum menyiapkan strategi kebetulan. Mungkin nanti dari Bu Erni ada tambahan atau masukan gitu. Kalau ada ya. tambahan atau masukannya mungkin kita lihat dulu nanti gitu ya, ketika nanti kita di kelas seperti apa pembelajaran yang berlangsung gitu ya. Oke. Ini kalau saya melihat dari data-data saya mungkin sementara sudah cukup dulu ini Bu Yula. Ini apa sudah masuk waktunya masuk kelas ya ini? Sebentar Bu. Sepertinya kurang 7 menit Kurang lagi. 7 menit, Ya. oke. Mungkin Ibu Yula bisa melanjutkan apa yang mau disiapkan. Terima kasih, saya sudah mengganggu waktunya ini. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini nanti bisa berlanjut lagi gitu ya, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, yang membuat siswa itu akan merasa senang untuk datang ke sekolah gitu ya. Terima kasih Bu Yula. Saya juga terima kasih kembali karena ada ilmu yang baru Bu yang ditularkan. Oke, kita ketemu lagi nanti di kelas. Nanti kalau misalkan saya lupa, tolong nanti saya dikabari kalau mau masuk. Oke. Assalamualaikum Bu Yula. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Erni. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, setelah kemarin belajar ya bahasa Indonesia, sekarang kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia lagi nih ya. Masih semangat kan? Insya Allah ya, harus selalu semangat ya. Sebelumnya saya absen dulu ya. Adik Ganda, Airin, Amanda, Anang, Akila, Bilkis, Sakit, Hima, belum datang, Kalista, Jana, tidak ada tanpa keterangan. Oke, Dinada, Didi, Divana, ya, Biayu, Eka, oke, Elvi, Felix, Helga, Ica, Irgi, ada ya, oke, Jessica, Lailia, Marcel, oh sorry sudah pindah ya, Mas Ayu, Mira, Catur, Nadilan, Putri Aulia, Rafida, Waalaikumsalam, selamat datang, silakan duduk. Saya lanjutkan ya. Raka Saputra, sama nggak ada juga ya. Rizka Aulia, Sadam, Selvia, Wanda, Rita, Jessica, Yudia. Oke, banyak yang masuk ya hari ini. Alhamdulillah, berarti masih semangat nih buat belajar semuanya ya. Gimana kita lanjutkan ya materi pertemuan sebelumnya ya? Ya Bu. Ya, hari ini kita bahas teks ceramah lagi. Silakan dibuka bukunya halaman 43 ya. Sambil menunggu pembelajarannya, silakan mungkin kita bisa minta tolong dihapuskan apa-apa. Iya, halaman 40. Terima kasih ya, Fel. Oke, kita lanjutkan ya di halaman 43. Coba
Coba dibacakan sebabnya itu apa, Rek? Apa, Cak? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. Iya, teks ceramah ya. Kalau kemarin kita kan sudah bersama-sama ya mencari pengertian ya. Sebenarnya teks ceramah itu apa, cakupannya ada apa aja. Oh, ternyata teks ceramah itu bukan hanya semacam ceramah keagamaan saja ya, tapi lebih dari itu. Jadi pidato itu juga termasuk ceramah dan temanya itu ada banyak sekali. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks ceramah dan juga isinya sih sebenarnya gitu ya. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu kalau misalkan kita berpidato gitu ya, kira-kira apa namanya teks yang kita bawakan atau materi yang kita bawakan untuk pidato gitu ya, itu bagian-bagiannya terdiri atas apa saja. Mungkin ada yang sudah mengerti atau memahami. Kalau pidato itu gimana sih biasanya? Salam, oke. Kita tulis salam gitu ya misalkan. Terus ada apa lagi misalkan? Sapaan, boleh. Terus ada apa lagi? Ada salam, ada sapaan. Kemudian atau mungkin kita buka di halaman 35 supaya tidak bingung ya, karena kemarin juga sudah sempat kita bahas sedikit-sedikit sebenarnya ya. Jadi ada salam benar, sapaan benar, kemudian ada apa lagi? Ada ucapan syukur ternyata. Setelah itu ada apa lagi? Ada bagian isi. Oke, ada bagian isi. Nah, kalau ada bagian isi untuk nanti ini adalah strukturnya atau bagian-bagiannya kalau misalkan kita mau melakukan yang namanya ceramah atau pidato ya. Jadi harus ada pembukanya, ada isinya, dan ada penutup yang kita sampaikan nanti strukturnya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Belum. Kalau belum saya lanjutkan ya. Oke, nah saya jelaskan terlebih dahulu dari bagian yang paling atas yaitu pembuka. Di sini pembuka terdiri atas salam ya, kemudian sapa dan juga puji syukur. Nah, kalau salam sudah tahu ya, pastikan segala sesuatunya itu kalau kita mau memulai sesuatu akan dimulai dengan salam. Seperti Bu Yola ketika pembelajaran salam terlebih dahulu. Kemudian di bagian pembuka ada sapa. Nah, sapa yang dimaksud di sini siapa nih yang sapa? Ada yang tahu? Audiens. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau melakukan pidato atau ceramah, siapa yang mau kita sapa? Audiensnya itu siapa? Pertanyaannya seperti itu. Siapa nih audiensnya? Kalau misalkan kita melakukan pidato atau ceramah, ada orang di sekitar. Iya. Tempatnya? Oh, tergantung tempatnya. Gimana? Ada yang punya jawaban lain? Kira-kira gimana? Gitu ya, tapi benar sih ya kata kita sama Budi tadi. Yang pertama adalah tergantung tempatnya gimana. Kemudian yang kedua tergantung audiensnya itu siapa aja. Nah, dia tergantung tempat, acara, dan audiensnya siapa aja. Nah, kalau misalkan kita berpidato di SMA Negeri Pesanggaran gitu ya, dalam rangka misalkan perayaan Natalis SMA Negeri Pesanggaran, misal yang berpidato itu adalah dari kepala sekolah, berarti nanti yang disapa siapa aja? Keluarga sekolah, bapak ibu guru, atau nanti kalau ada, oh ya siswa benar, terus tamu undangan benar. Jadi sapaan ini tergantung pada konteksnya, kita berada di mana dan audiensnya itu siapa aja. Ya, terus jangan lupa ya. Nah, kalau di dalam sapaan ini kita biasanya menyapanya itu ada urutannya ya, dari yang paling tinggi jabatannya dan seterusnya. Ya, jadi nanti sapaan ini ada urutannya. Yang nomor 1 itu adalah jabatan tertinggi. Kalau misalkan di SMA Negeri Pesanggaran itu berarti siapa nih? Kepala SMA Negeri Pesanggaran. Kemudian nanti baru ada misalkan
suatu acara itu gitu ya, dan siswa. Nah kalau misalkan dalam acara disnatalis misalkan yang mau disapa siapa aja, siapa yang terpilih jabatannya di situ ya tergantung tamu undangannya gitu ya. Misal nanti ada dari pengawas sekolah gitu ya, atau mungkin ada juga dari Pak Jokowi. Boleh, siapa tahu ya SMA di Pesanggaran disnatalisnya mengundang Pak Jokowi. Ya boleh, Presiden Indonesia. Ya nggak apa-apa, siapa tahu kan ya. Ya. Terus kemudian dilanjutkan ya. Setelah sapaan ada yang namanya di sini ucapan syukur. Jadi nanti akan ada ucapan syukur. Jadi kayak semacam kita mengucapkan syukur karena bisa berkumpul misalkan ya di satu tempat dalam acara ini dan seterusnya. Kayak gitu ya. Ya kayak sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Belum ya. Bisa dilanjutkan berarti? Bisa. Oke, kemudian lanjut ke bagian yang kedua yaitu bagian isi. Nah, di bagian isi ini nanti kita akan menyampaikan pidato kita. Itu terkait apa sih di bagian isi ini? Jadi nanti ya topiknya itu apa? Jadi secara runtut ya kita jelaskan satu persatu. Gitu, urutannya atau topiknya itu apa saja. Jadi ya di bagian ini. Kemudian nanti otomatis kalau kita sudah selesai melakukan pidato, kita beranjak ke bagian yang ketiga yaitu bagian penutup. Nah kira-kira teman-teman di sini kalau misalkan nanti Bu Yula kasih tugas untuk melakukan pidato di depan kelas lah gitu ya, misalkan di depan teman-temannya, sudah punya gambaran ya pidato itu seperti apa kira-kira? Sudah ya? Yes ya. Itu tadi adalah beberapa hal mengenai unsur-unsur dari pidato. Kemudian untuk materi lengkapnya atau panduannya nanti akan saya kirimkan di grup seperti biasa ya. Kalian pidatonya nanti seperti apa, panduannya bagaimana akan saya kirimkan ya. Terus kemudian kita sekarang menginjak lagi pada halaman 43 yang tadi, silakan dibuka lagi. Nah kalau tadi sudah strukturnya, sekarang kita membahas tentang kebahasaannya. Saya ingin fokus langsung ke nomor 3 halaman 44. Kita buka bersama ya. Nah coba mungkin Eka bisa dibacakan di poin ketiga halaman 44 itu topik bahasannya apa Kak? Halaman 44 ya. Nomor 3 topik bahasannya apa? Yang kalimat persuasi itu. Iya benar, topik bahasanya berarti kalimat persuasi. Sudah benar ya Kak? Nah sekarang saya mau tanya, kalimat persuasi ini kan masuk ke dalam salah satu unsur kebahasaannya teks ceramah. Berarti di dalam teks ceramah atau pidato itu harus ada kalimat persuasifnya. Pertanyaannya, kenapa kok harus ada? Memangnya kalimat persuasif itu apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Coba yang bisa menjawab. Kenapa kok harus ada sih kalimat persuasif? Apa sih itu? Oke kita, silakan. Karena kalimat persuasi adalah kalimat yang berisi ajakan, rujukan, anjuran atau himbauan kepada audiens atau pendengar dengan cara memberi alasan dan tidak meyakinkan. Itu pengertiannya kalimat persuasif ya. Kalimat persuasi itu berisi ajakan, himbauan atau yang lainnya ya kepada audiensnya supaya mereka itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kenapa kok kalimat persuasif ini perlu dalam pidato kita atau ceramah kita? Mungkin bisa karena untuk meyakinkan audiens bahwa kita itu pidato itu seperti ini dan nanti audiensnya itu mengerti kalau ternyata supaya audiensnya itu yakin dengan untuk melakukan apa yang kita lakukan. Oke, kalimat persuasif itu perlu supaya audiensnya itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, berarti bisa kita hubungkan ya Cah ya dengan tujuan dari pidato yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kan tujuannya pidato itu untuk meyakinkan audiens ya, supaya apa? Supaya audiens itu nanti bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita
himbaukan atau yang kita harapkan kan seperti itu. Nah jadi makanya kalimat-kalimat persuasif atau kalimat-kalimat yang sifatnya mengajak, mempengaruhi, membujuk, meyakinkan itu perlu banget kita pakai di dalam pidato. Gitu ya, karena mengingat tujuannya pidato tadi. Ya, jadi ya, jadi benar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Nah kalau tidak mungkin bisa langsung saja kepada penugasan kali ya. Jadi di sini saya ingin nantinya di bab ini gitu ya, produknya kita atau mungkin apa namanya tugas akhirnya gitu ya, kalian nanti akan melakukan yang namanya praktikum berbicara di depan umum, di depan kelas lah ya, bersama dengan teman-teman kita satu kelas ini. Nah tapi gini Cak, kalau misalkan nanti kita pakai ceramah semuanya, misalkan Elvi ceramah, kemudian nanti Eka ceramah, Ivana ceramah, Tirta ceramah, semuanya ceramah kan bosan juga ya kalau hanya satu jenis ya. Nah gimana nih kalau saya tawarkan kita nanti akan bagi menjadi dua hal. Jadi yang pertama itu adalah siswa yang maju dengan tugas atau mungkin kategori membawakan pidato atau ceramah. Kemudian yang kedua ada siswa yang membawakan apa namanya tugasnya itu bukan dalam bentuk ceramah ya, tapi dalam bentuk apa namanya presentasi atau diskusi. Jadi semacam ya presentasi di depan kelas. Gimana kalau misalkan kita buat dua versi? Nah kalau untuk yang dipresentasikan nanti apa kita konsultasikan. Jadi kita pilih materi yang kira-kira itu ada di sekitar kita. Kalian boleh usul nanti ya. Misalkan apa sih sekarang yang sedang misalkan hype gitu ya di sekitar kita, apa kira-kira? Es teh. Waduh, es teh saya berdiskusi ya. Emang ada apa dengan es teh itu? Seger. Karena berbarengan dengan bulan Ramadan buat buka puasa ya. Jadi kita ini cari topik yang berhangat gitu. Misalkan tentang buka puasa juga nggak apa-apa, tapi apa topiknya yang bisa kita diskusikan ada nggak? Kira-kira. Oh iya. Oh tentang berita menggandakan uang. Terus nanti topik diskusinya jadi apa tuh kira-kira? Makan bakso. Makan bakso. Waduh, ini kayaknya kalau di bulan Ramadan seperti ini topiknya jadi ke menu-menu buka puasa ya. Nggak fokus ke pelajaran ya. Oke, saya kasih contoh aja ya. Ini misalkan sekolah kita ini kan sekolah ramah anak ya. Nah boleh nanti misalkan kita diskusinya atau kelompok yang presentasi itu menyampaikan tentang materi sekolah ramah anak. Jadi nanti kan kalau presentasi ada diskusi toh, berarti teman-temannya boleh bertanya, saling menjawab, saling bertanya kayak gitu. Nah kalau ceramah mungkin hanya satu orang saja yang menyampaikan materi, tapi kalau presentasi nanti secara berkelompok. Itu mungkin nanti lebih luas lagi cakupannya kalau yang presentasi. Gimana kalau misalkan kita bagi dua apa namanya penugasan seperti itu, dua kategori. Yang satunya nanti kategori yang membawakan ceramah atau pidato, yang satunya membawakan materi untuk dipresentasikan secara berkelompok. Setuju nggak? Setuju nggak? Ano? Coba yang setuju angkat tangan kan. Kalau kita bagi menjadi dua kategori ya, ada 1, 2, ya 3, 4, 5, oh banyak ya? Oke, berarti sudah kelihatan ya kalau sebagian besar itu setuju ya. Misalkan nanti dibagi menjadi dua kategori. Gimana kalau sekarang kita bagi aja, setuju nggak? Anggota kelompoknya boleh 4 sampai 5 orang. Gitu ya, silahkan. Atau mungkin kalau misalkan anggota kelompoknya hanya ada 3 orang ya nggak apa-apa, yang berjalan berdua ya. Minimal 3 lah ya. Gimana? Atau gini wes, saya bagi dulu sekarang kan ada 2 kategori ini. Nah, siapa dari teman-teman satu kelas ini dari 11 IPA 1 ini yang bersedia untuk membawakan ceramah atau pidato secara individu? Silakan ya Pak, boleh angkat tangan. Adik
Aduh, gimana? Tak kasihkan di mana gitu, kalau Hollywood berarti pasrah. Pidatonya temanya semuanya bebas ya Kak ya, tidak saya batasi, temanya bebas. Kalian cari yang kiranya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian satu kelas ini, gitu ya, atau untuk remaja lah. Felix, mau apa pidato? Gimana? Silakan. Rita, pidato. Ya. Oke, saya tulis ya di sini yang memilih pidato secara individu ada Tirta. Kemudian ada lagi yang kedua Felix ya. Oke, yang lainnya ada lagi. Ayo silakan, bebas memilih ya. Mau milih yang mana? Pidato. Oke, boleh. Yang lainnya? Oh iya, jangan lupa Nek, pidato itu kayak yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Tekniknya ada banyak, bisa membaca, bisa hafalan. Jadi kalian nggak usah takut pidato pakai teks juga boleh kok, nggak apa-apa ya. Silakan yang lainnya. Langsung ngomongin kecil. Sama, bukan dakwah, bukan hanya dakwah saja. Bebas ya temanya ya. Jadi bisa tentang keagamaan, bisa tentang pendidikan, bisa yang lainnya. Jadi bebas. Silakan. Atau mungkin sekarang saya tanya yang kelompok dan silakan siapa yang kelompok. Nah, misalnya udah tidak. Ada yang mau kelompok, satu kelompok silakan. Mas Ayu. Oke, ini siapa aja? Ini. Ini. Ya. Saya pun ngatur. Sama Jessica. Tulisan dulu. Kasihan Bu masanya. Ya, Calista ya sama siapa aja? Divana. Terus? Apa? Ina. Oh, Mailina. Helga harus apa? Adik, Didi, anak. Irgi. Dekat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dekat Ramadan 6. Kami Irgi. Ya. Boleh nggak apa-apa. Yang penting semuanya jadi pemateri ya. Semua ya. Oke. Wes, ini sudah hanya ini aja yang kelompok. Ya. Oke. Kalau yang kelompok yang ini saja. Kalau misalnya yang kelompok hanya itu saja berarti sisanya individu, sepakat ya? Ya. Nah, nanti akan saya pilih hanya saya pilih beberapa saja. Ini kan kita tidak tahu ya, penyelesaian kamu juga mungkin tidak semuanya maju. Tapi kalau yang presentasi ada 4 kelompok ini semuanya nanti maju ya, maju semua. Nah kalau yang individu ini ada yang maju secara langsung. Kalau misalkan waktunya ternyata tidak tutup, kalau semuanya maju, berarti nanti ada yang
Penugasannya itu benar sekali membuat video ya. Gimana ya, bersedia ya? Oke, jadi nanti dulu sistemnya. Silakan di pertemuan berikutnya nanti akan saya undi, misalkan ya, saya undi yang maju siapa atau mungkin yang siap maju silakan maju. Jadi kalian silakan duluan maju kalau misalkan keberatan membuat video, gitu ya. Gimana? Setuju? Setuju ya? Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Mungkin masalah tema atau yang lain? Gimana? Temanya bebas ya? Ya Bu. Kalau tadi ada yang tanya apakah yang pidato atau ceramah ini harus ceramah tentang apa? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Nah, kalau tidak ada silakan sekarang semuanya aksi ya, melakukan aksi yaitu yang presentasi boleh membuat rangkaian materinya nanti apa aja. Yang individu juga silakan membuat rangkaian materi ceramah yang mau disampaikan nanti apa saja. Gimana? Siap? Siap ya? Oke, silakan dilanjutkan untuk masing-masing kelompok atau individu membuat rangkaian materi yang akan digunakan di pertemuan selanjutnya untuk ceramah atau untuk presentasi. Gitu ya. Kalau nanti misalkan ada yang mau ditanyakan boleh tanya langsung saya ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah, ini sambil kalian membuat rangkaian pembelajarannya bisa saya akhiri terlebih dahulu ya. Oke. Sekali lagi saya sampaikan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi, jangan sungkan-sungkan, langsung tanya ke Bu Yula ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan nantinya di tugas praktik ini semuanya bisa sukses dan lancar ya. Amin. Bisa diakhiri ya? Silakan dilanjutkan tugasnya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan dengan guru yang kemarin saya observasi pembelajaran di kelasnya beserta PP. Di sini akan saya lakukan kegiatan pasca observasi pembelajaran terkait dengan observasi yang telah saya lakukan di kelas. Ibu Yula, kemarin kita kan sudah mengadakan observasi pembelajaran di kelas. Nah, perasaan Ibu Yula ketika dilakukan observasi kemarin bagaimana? Ini mungkin karena biasanya kan tidak didampingi gitu. Ketika pembelajaran tiba-tiba ada yang mendampingi di kelas gitu. Ketika pelaksanaannya ini, tapi alhamdulillah untuk pelaksanaan pembelajaran kemarin yang dilakukan observasi oleh Bu Erni, itu rasanya juga lumayan enjoy karena sebelumnya kan juga sudah bertemu dengan Bu Erni, kemudian juga sempat berbincang mengenai rencana observasi dan juga rencana pembelajarannya. Jadi sudah ditenangkan juga oleh Bu Erni sebelumnya, jadi bisa merasa lebih relax gitu. Dari pembelajaran yang Ibu Yula kemarin lakukan gitu ya, strategi yang dilakukan itu apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa yang ada di kelas itu menurut Ibu Yula sendiri? Ini menurut saya nih, kalau menurut saya memenuhi kebutuhan, saya rasa belum sepenuhnya, karena begini, dari sekian banyak siswa yang dimintai produk yaitu praktikum berbicara, ternyata karena keterbatasan waktu, jadi akhirnya ada yang tidak bisa nanti untuk melakukan praktikum secara langsung di depan kelas, ada yang harus membuat video saja. Jadi bisa dikatakan mungkin sudah bisa mengcover semua, tapi juga mungkin di sisi lain belum juga karena tidak memiliki kesempatan yang sama mungkin
atau yang lainnya gitu. Kalau dari saya Terus rencana kedepannya yang ingin dibenahi dari pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan dengan kekurangan mungkin yang sudah Ibu rasakan sendiri, apa yang ingin dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran di pertemuan berikutnya? ya mungkin ditambahkan pada bagian strateginya kalau menurut pendapat saya. Jadi bisa sebelum memberikan penugasan, memberikan lembar observasi dulu. Jadi nanti silahkan siswa memilih secara pribadi tanpa mempertimbangkan waktu atau yang lainnya. Kalian inginnya nanti berbicara di depan umum itu secara langsung atau membuat video saja, atau mungkin ada yang ingin individu atau berkelompok. Jadi kalau misalkan ada lembar observasinya itu jadi akan ada datanya dan untuk memetakan ke depannya lebih mudah. Mungkin seperti itu dari strateginya. Itu tadi yang sudah Ibu Yula rasakan dan rencana kedepannya yang ingin dilakukan gitu ya. Ini saya juga akan menyampaikan catatan saya selama mengikuti pembelajaran Bu Yula di kelas ya. Kalau saya melihat kemarin itu pembelajaran yang dilakukan Ibu Yula secara keseluruhan itu sudah bagus gitu ya. Iya, sudah bagus. Memang ketika saya amati tentang penugasan yang dilakukan siswa itu memang masih belum terlihat keseluruhannya aktif, karena ketika ditawarkan untuk presentasi secara mandiri itu masih banyak siswa yang belum bersedia untuk melakukannya. Lebih banyak mereka memilih secara berkelompok, padahal kita memberikan pengalaman pembelajaran itu kan kalau bisa memenuhi seluruh siswa itu bisa aktif untuk ikut kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kedepannya Ibu Yula sudah punya rencana untuk memperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, diharapkan kepada Ibu Yula untuk nantinya bisa mengembangkannya gitu ya, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang dilakukan itu akan bisa terlaksana. Terus pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, ini pertanyaan juga nih ya, ukuran keberhasilannya itu dari pembelajaran yang dilakukan kira-kira apa? Jadi misalkan siswa itu nantinya Bu Yula menginginkan yang bagaimana gitu, dengan mengikuti pembelajaran menyusun teks pidato ya, artikel ya kemarin, teks pidato ya itu. Iya, yang untuk mengukur keberhasilan gitu ya. Sebenarnya dari ini kemampuan dan juga keberanian siswa. Maksudnya mereka mampu untuk berbicara di depan umum, termasuk juga mempersiapkan sebelumnya mungkin, kemudian ketika tampil juga sudah mampu tampil dengan baik dan memiliki kepercayaan diri, keberanian untuk tampil ke depan. Sebenarnya itu yang menjadi nolak keberhasilan pembelajaran. Terus bentuk dukungan apa yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan yang Ibu Yula harapkan? Dengan mungkin bisa dari pihak sekolah, atau mungkin dari siswanya, atau mungkin dari guru-guru yang lain yang bisa diajak untuk kerjasama, dalam arti kerjasama bercerita lah, sharing-sharing semacam itu, Supaya bisa tercapai ya, iya, keberhasilan perjuangan pembelajaran tadi. Supaya bisa berhasil mungkin gimana ya, atau lebih ke ini, banyak melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan. siswa di berbagai kegiatan Ya, itu ya salah satu dukungannya. atau mungkin bisa melaksanakan pembelajaran secara kolaborasi antara mata yang satu dengan yang lain. Apalagi untuk berbicara di depan umum ini sebenarnya kan bukan hanya dibutuhkan di mata pelajaran saya bahasa Indonesia,
Jadi mungkin supaya tujuan pembelajarannya bisa berhasil, kalau ada kolaborasi, berarti kan dari sisi penugasan lingkupnya semakin sedikit, tapi dari sisi waktu semakin banyak. Jadi akan ada peluang untuk kolaborasi atau melaksanakan pembelajaran itu secara tuntas dalam hal kebijakan atau mungkin seperti itu. Intinya dukungan yang dibutuhkan, siswa bisa lebih aktif, kemudian ada kolaborasi dengan mapel lain sehingga bisa memberikan pengalaman yang lebih kepada siswa. Terus ini pertanyaan yang terakhir, setelah dilakukan kegiatan observasi kemarin, yang dirasakan Ibu Yula dengan adanya, mungkin kita sebelum observasi ada kegiatan observasi yang kita lakukan bincang-bincang kemarin, kemudian setelah itu kita lakukan observasi sampai terakhir hari ini, perasaan yang dirasakan Ibu Yula apa? Mungkin merasa ini merupakan pengalaman baru atau sebelumnya Ibu Yula sudah pernah mengalami seperti ini atau bagaimana? Kebetulan untuk menjadi maksudnya dilibatkan dalam kegiatan ini gitu ya Bu ya, itu baru pertama kali ini. Jadi ya otomatis pengalaman pertama dan pengalaman baru juga. Terus kemudian saya juga merasa memiliki pengetahuan tambahan, wawasan baru juga dari Bu Eni sebagai pihak yang memberikan saya arahan dan motivasi juga selama proses observasi ini dilakukan. Jadi ada pengalaman baru dan juga ilmu baru dari saya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih kepada Ibu Yula dan Pak Budi selaku PP yang sudah setia mendampingi kegiatan pasca observasi ini. Demikianlah kegiatan pasca observasi pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai seorang pendidik bisa memperbaiki apa yang selama ini sudah kita kerjakan sehingga bisa mencerdaskan siswa menjadikan siswa lebih baik lagi, baik karakternya maupun pengetahuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.